옷고름을 나는 오지탕에 Hai geng, selamat datang kembali di channel Om Bigos. Di video kali ini, Om Bigos akan menceritakan alur lengkap dari sebuah film berjudul The Concubine. Film ini dibintangi oleh sederet aktor dan aktris terkenal Korea, sebut saja Chi Yo Jong yang banyak dikenal lewat film fenomenalnya yang berjudul Parasite. Ada juga aktor Kim Do Wook yang juga bermain dalam drama Korea Find Me in Your Memory. Secara keseluruhan, The Concubine bercerita tentang kisah cinta tragis yang terjadi di keluarga kerajaan. Buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai, dan Om puter dulu intronya. Film dibuka dengan memperlihatkan keluarga kerajaan yang sedang berburu di hutan. Perburuan itu diikuti juga oleh si pangeran yang bernama Sung Won. Hasil buruan mereka pun digunakan untuk pesta makan malam besar-besaran. Tiba-tiba muncul seorang pria dari kalangan rakyat jelata yang membuat onar. Pria itu bernama Kwon Yu. Gak lama kemudian, Hwa Yeon pun keluar. Melihat gadis yang dicintainya, emosi Kwon Yu pun mereda. Dan ternyata keduanya adalah sepasang kekasih. Saat Hwa Yeon dan Kwon Yu sedang bermesraan, diam-diam Sung Won memperhatikan mereka dengan tatapan mupeng alias muka pengen. Esoknya Sung Won dimarahi oleh sang ibu karena sering sekali membolos pelajaran dan malah pergi berburu. Secara belak-belakan, sang ibu juga menyatakan kekesalannya pada Sung Won yang menaruh hati pada Hwa Yeon. Untuk menjauhkan Sung Won dan Hwa Yeon, sang ibu pun mengatur rencana perjodohan antara anak tirinya yang gak lain adalah sang raja dengan Hwa Yeon. Hal itu pun membuat Sung Won kesal. Di sisi lain, Hwa Yeon yang gak suka dengan rencana perjodohan itu pun memilih kabur bersama Kwon Yu. Keduanya lantas pergi ke sebuah gubuk yang berada di tengah hutan. Dan yang kalian tunggu-tunggu pun tiba, di mana terjadi percocok tanaman yang syahdu dan basah di gubuk itu. Biasalah. Tapi ketika mereka sedang tertidur, datang beberapa petugas kerajaan yang menangkap Kwon Yu. Hwa Yeon pun memohon pada sang ayah untuk melepaskan Kwon Yu. Sebagai gantinya, ia akan menuruti keinginan ayahnya untuk menikahi raja. Singkat cerita, hubungan Hwa Yeon dan Kwon Yu pun kandas, dan Hwa Yeon akhirnya menikah dengan sang raja. 5 tahun kemudian, Hwa Yeon telah memiliki seorang anak. Sementara itu, keadaan suaminya kini semakin lemah karena penyakit yang dideritanya. Setelah mendengar kabar kalau raja sedang sakit, ibunya Sung Won atau kita sebut saja sebagai Ibu Suri datang menjenguknya. Saat Ibu Suri masuk ke dalam kamar, gak lama kemudian raja pun meninggal. Sayangnya, raja belum sempat menyebutkan siapa orang yang akan menjadi pewarisnya. Scene lalu berpindah pada Ibu Suri yang sedang bersama Menteri Yung Ju di sebuah kamar. Ternyata mereka berdualah dalang di balik kematian sang raja. Dan karena telah berhasil menyingkirkan raja, Ibu Suri memberinya hadiah berupa penggenjotan plus-plus. Usai membunuh raja, keduanya berencana menyingkirkan Hwa Yeon supaya bisa menguasai seluruh harta kerajaan. Di sisi lain, Hwa Yeon yang selama ini masih penasaran dengan kematian suaminya, akhirnya mendapat petunjuk dari sang ayah. Ayahnya yang merupakan menteri kerajaan itu pun menunjukkan sebuah buku catatan sambil mengatakan kalau kemungkinan raja meninggal karena diracun. Sayangnya, penyelidikan yang dilakukan oleh ayah Hwa Yeon dan menteri lain membuat Ibu Suri curiga. Ia pun memerintahkan petugas kerajaan untuk menangkap semua menteri. Meski raja belum sempat memutuskan siapa pewarisnya, tapi pada akhirnya tahta diturunkan kepada Sung Won. Namun Ibu Suri belum puas. Karena mengetahui kalau Sung Won masih mencintai Hwa Yeon, ia pun langsung menjodohkan Sung Won dengan wanita lain. Setelah menikah, Sung Won pun melakukan ritual wajib malam pertamanya. Lucunya, ritual bercocok tanam itu dilakukan dengan arahan dari seorang ajudan beserta petugas kerajaan lainnya. Hal itu dilakukan supaya Sung Won dan istrinya nantinya akan menghasilkan benih jantan alias
anak lelaki. Suatu hari, Hwayeon pergi ke dapur untuk menemui seorang juru masak yang diduga memiliki bukti pembunuhan terhadap sang raja. Tapi ia nggak menemukan orang yang dicarinya, hingga akhirnya seorang juru masak lain mengajaknya pergi ke ruang rahasia di mana hanya Ibu Suri dan pasukannya lah yang tahu tentang tempat itu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ruangan itu terdapat banyak sekali orang yang dikurung. Salah satunya si juru masak yang ia cari. Sang juru masak pun mengatakan padanya kalau sebelum sakit, raja sempat makan siang di rumah Ibu Suri. Pada pagi hari, Hwayeon diminta menemui Sungwon. Di sana ia melihat mantan pacarnya Kwon Yu yang kini telah menjadi ajudan kerajaan. Esoknya, Hwayeon menemui Kwon Yu sambil berurai air mata. Tapi karena Kwon Yu telah menjadi anak buah Ibu Suri, ia pun berusaha bersikap dingin pada Hwayeon. Tapi walau begitu, Kwon Yu masih sangat mencintai Hwayeon. Buktinya, ia mau memberikan informasi pada Hwayeon kalau besok para tahanan akan dieksekusi mati, termasuk ayahnya Hwayeon. Hwayeon pun langsung memohon pada Sungwon untuk mencabut hukuman eksekusi bagi ayahnya. Karena Sungwon juga masih menyukai Hwayeon, ia pun bersedia membantunya. Ia memohon pada ibunya agar membebaskan ayahnya Hwayeon. Tapi Ibu Suri tetap teguh pada pendiriannya, dan proses eksekusi itu benar-benar dilakukan. Setelahnya, Sungwon mencoba menemui Hwayeon. Tapi karena terlanjur kecewa, Hwayeon pun bersikap dingin padanya. Daripada pulang dengan tangan kosong, Sungwon pun memilih membawa asisten Hwayeon yang bernama Geum-ok. Sungwon pun menyantap serabi lembut Geum-ok dengan lahap. Sementara itu, Hwayeon mulai menyusun rencana. Ia mencoba menggoda Sungwon agar pria itu mau berada di pihaknya. Di sisi lain, Geum-ok yang sudah ngebet ingin menjadi ratu pun mendatangi seorang dukun dan meminta obat agar ia bisa memiliki anak laki-laki. Lucunya, si dukun melakukan kesalahan dan malah memberinya obat untuk anak perempuan. Keesokan harinya, Ibu Suri mengomeli Sungwon yang gak menghadiri jadwal penggenjotan dengan permaisuri yang telah ditetapkan ibunya. Sungwon akhirnya memilih menyantap serabi lembut Geum-ok. Namun sebelum sempat melakukannya, Sungwon melihat jepit pemberiannya pada Hwayeon yang kini dikenakan Geum-ok. Sungwon pun marah dan berniat menemui Hwayeon. Cepat-cepat Geum-ok membocorkan rahasia kalau Kwon Yu adalah mantan pacar Hwayeon. Sesampainya di kediaman Hwayeon, Sungwon marah dan menuduh putra Hwayeon adalah hasil bercocok tanam dengan Kwon Yu. Tapi Kwon Yu membantahnya dan mengatakan kalau saat ia ditangkap, ayahnya Hwayeon telah memangkas rudalnya. Setelahnya, Sungwon pun mengajak Hwayeon untuk bercocok tanam, tapi Hwayeon menolak. Ia mengatakan kalau ia baru mau melakukannya kalau Sungwon telah benar-benar diangkat menjadi raja dan memiliki kuasa. Bukan seperti sekarang yang masih berada di bawah ketek ibunya. Sementara itu, Kwon Yu kini telah bekerja sama dengan Hwayeon. Mereka pun berencana membunuh Sungwon dengan menaruh racun di obatnya. Tapi sialnya, Sungwon malah menyuruh Kwon Yu untuk meminum obat itu. Alhasil ia pun langsung muntah-muntah. Sungwon pun langsung menyelidiki siapa pelaku yang ingin membunuhnya. Akhirnya ia mencurigai pengikut Ibu Suri karena di kamarnya tersimpan sebungkus racun. Pria itu pun mengaku kalau ia mendapatkannya dari menteri kesayangan Ibu Suri alias Menteri Yoong-ju. Suatu hari, Geum-ok menyebarkan gosip pada Ibu Suri. Ia mengatakan kalau putranya Hwayeon adalah hasil perselingkuhannya dengan Kwon Yu. Setelah termakan gosip, Ibu Suri pun mengurung Hwayeon di ruang bawah tanah. Untungnya nggak lama berselang, Hwayeon dibebaskan oleh pasukan Sungwon. Kemudian Ibu Suri pun menemui Sungwon. Setelah ditanya terus-menerus, ia pun mengaku kalau ialah yang telah membunuh raja. Nggak lama kemudian, pasukan Sungwon datang dengan membawa Menteri Yoong-ju dan Kwon Yu. Begitu juga dengan Hwayeon yang turut hadir. Sungwon bertanya pada Kwon Yu siapa orang yang berniat meracuninya. Kwon Yu lalu menjawab kalau Ibu Suri lah yang melakukannya. Saking kesalnya, Sungwon pun memerintahkan pasukannya untuk mengurung Ibu Suri. Karena kini Sungwon telah seutuhnya menjadi raja yang paling berkuasa, ia pun menagih janji Hwayeon. Hwayeon pun memenuhinya. Tapi sebelum sempat merasakan rudal Sungwon, Hwayeon langsung menusuk pria itu dengan jepitnya hingga tewas. Ibu Suri pun diberitahu tentang kematian putranya. Sang petugas juga meninggalkan pedang di sisinya. Di lain sisi,
Hwayeon tengah menyaksikan proses penobatan anaknya. Tiba-tiba pintu ruangan itu tertutup. Saat Hwayeon menolehkan kepalanya, film pun berakhir. Overall, nonton film ini ternyata butuh banyak konsentrasi, apalagi bagi orang-orang yang gak biasa nonton film kerajaan. Tapi film ini bisa dibilang cukup menghibur. Oh ya, karena banyaknya adegan pelemah iman dalam film ini, Om Bigos ingin mengingatkan pada kalian supaya berpikir ulang kalau masih ingin menontonnya bareng keluarga. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.